Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 2 Tawarikh pasal 20 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Yusuf menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa suatu pengalaman dari seorang percaya yang punya tugas untuk memimpin, untuk mengatur bangsanya, dan dalam satu kondisi dia mengalami ketakutan. Tentunya ada banyak hal yang menjadi dasar untuk Yosafat menjadi takut. Karena ternyata di tempatnya dia sedang berhadapan dengan musuh yang sedang mengepung mereka. Musuh begitu banyak yang menghadirkan ketakutan. Dan hal inilah yang menjadikan sebab Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, kata menakutkan di sini adalah sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang membuat kita tidak punya harapan. Dan itulah ketakutan. Di dalam kondisi-kondisi seperti itu, Yosafat mengambil sikap bahwa tidak ada pilihan lain, tidak ada yang bisa diandalkan selain mencari Tuhan melalui puasa. Nah, hal ini menjadi pelajaran untuk kita perhatikan bahwa siapapun dia, walaupun dia seorang pemimpin yang juga diangkat oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan, maka ketakutan itu bisa menghinggapi siapa saja, termasuk seorang pemimpin. Sebab itu di sini kita melihat bahwa ketika Yosafat menjadi takut, dia berkumpul dengan umat Tuhan lainnya, supaya mereka bersama-sama mencari Tuhan melalui doa dan puasanya. Ini menjadi salah satu hal yang baik untuk kita perhatikan, untuk kita contohi dalam kehidupan kita. Karena kita ada di dunia yang tidak bisa menjamin bahwa kita tidak akan pernah rasa takut. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa kita ada dalam posisi yang nyaman-nyaman saja. Tetapi Yosafat mengingatkan, kondisi menakutkan, kondisi yang mengerikan, kondisi yang tidak nyaman itu selalu ada. Sebab itu langkah yang terbaik, dia mencari Tuhan, dan keputusan itulah yang membuat Tuhan menjawab doanya. Karena dia kenal apa yang ada di hati Tuhan. Banyak kali kita mencari Tuhan, kita tidak tahu apa yang diinginkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan. Di situ kita bisa melihat apa yang dipercayai oleh Yosafat ketika dia ada dalam keadaan takut. Dia percaya. Dalam ayat yang ke-9 dia katakan, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Yosafat tahu sekali bahwa Tuhan memperhatikan doa, memperhatikan seruan, memperhatikan puasa umat Tuhan yang dipanjatkan dari rumah Tuhan. Sebab itu Yosafat yakin, bila ada malapetaka, bila ada hukuman, penyakit sampar, kelaparan,
bahkan pedang yang mengancam, maka dia tahu mereka akan mendapatkan jawaban. Mereka akan mendapatkan pertolongan karena Tuhan pasti mendengar jika mereka berdoa di dalam rumah Tuhan. Sebab itu rumah Tuhan menjadi sangat penting untuk orang-orang yang ngerti hati Tuhan. Rumah Tuhan itu bukan suatu bangunan yang dibuat sekedar untuk jadi tempat ibadah dan menimbulkan kesan mewah. Tapi di dalam rumah Tuhan itulah semua doa, semua permohonan, semua seruan yang dipanjatkan dari dalam rumah Tuhan pasti akan ada jawaban. Itulah yang diyakini oleh Yosafat. Dan benar, ketika dia ada di tempat itu dan berseru kepada Tuhan di dalam ketakutannya, di dalam keadaan yang mencekam, dia melihat pertolongan Tuhan. Dia mengalami pemeliharaan Tuhan, keluputan dari Tuhan, karena doa, seruan, puasa yang mereka panjatkan didengar Tuhan. Sebab itu, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita bebas berdoa di mana saja. Kita bebas berpuasa di mana saja. Tapi Alkitab mencatat ada satu tempat di mana kalau umat Tuhan bersama-sama berdoa, berpuasa, memohon di suatu tempat yang telah dikhususkan Tuhan, yaitu rumah Tuhan, maka dari tempat itulah mereka akan memperoleh jawaban. Sebab itu, mari kita mencintai tempat ibadah, kita mencintai persekutuan, kita mencintai waktu doa bersama, berpuasa bersama. Karena dengan demikian, kita memperoleh jawaban-jawaban atas setiap kebutuhan, pergumulan, masalah, ketakutan, kebimbangan yang seringkali mengganggu kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita semua, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena melalui pengalaman Yosafat mengingatkan kepada kami bahwa di dalam segala kesesakan, di dalam segala pergumulan, di dalam segala ketakutan, di dalam segala keadaan yang tidak nyaman, ketika kami angkat hati kami berdoa dan mohon pertolongan-Mu di dalam rumah Tuhan, maka kami akan mendapatkan jawaban. Sebab itu kami bersyukur bahwa oleh kasih karunia-Mu, kami diberi jalan keluar, kami diberi arahan dari kebenaran firman-Mu, sehingga kami tahu kapan kami akan melihat pertolongan dan jawaban dari setiap doa yang kami panjatkan kepada Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.